Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu hal yang tidak pernah luput dari hidup kita, di mana hal tersebut adalah masalah. Akan mendefinisikan tentang masalah, yaitu tentang keadaan yang mana keadaan tersebut belum sesuai dengan yang diinginkan. Jadi masalah disadari ada ketika seseorang atau individu tersebut menyadari bahwa keadaan yang dihadapin belum menjadi sesuai yang dia inginkan. Dalam literatur riset mengatakan bahwa masalah didefinisikan membutuhkan alternatif jawaban, yang mana alternatif jawaban tersebut membutuhkan jawaban yang lebih dari satu jawaban. Jadi definisikan alternatif jawaban tersebut juga harus mempunyai kriteria tertentu, yaitu diambillah jawaban yang mana kriterianya adalah mempunyai risiko yang paling kecil. Jadi dalam kehidupan yang dihadapi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, masalah sering juga dikaitkan dengan kesialan atau sering orang menganggapnya bencana. Tetapi kalau dikaji secara mendalam, bahwa hakikat dasar dari masalah tersebut tidak hanya berdampak secara negatif, tetapi juga bisa mempunyai peluang untuk memperbaiki setiap masalah atau setiap kekurangan atau kelemahan kita, Bapak Ibu. Pada umumnya juga masalah dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah masalah yang kecil atau masalah yang sederhana. Yang kedua adalah masalah yang besar atau masalah yang kompleks. Jadi masalah kecil atau sederhana biasanya juga dia mempunyai risiko yang paling kecil, dan biasanya pemecahannya tidaklah terlalu rumit, dan biasanya juga bahwa masalah yang sederhana tidak terpaut dengan banyak individu. Beda dengan masalah besar yang penanganannya juga harus lebih rumit dan terkait dengan banyak individu, dan konsekuensinya juga sangat besar. Ketika kita menghadapi masalah tersebut atau menyikapinya dengan secara positif, jadi masalah yang berat tersebut mempunyai proses atau menghasilkan proses belajar, sehingga setiap yang kita lalui tahap demi tahap adalah menghasilkan hidup yang kaya akan warna. Dengan hidup yang kaya akan warna tersebut, maka kita bisa berpikir secara dinamis dan bukan berpikir secara monoton. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, segala masalah keadaan pasti ada jalan keluar.
Jadi masalah pasti ada jalan keluar, asalkan kita berusaha sabar, dan tidak ada masalah yang tanpa jawaban, Bapak Ibu. Pasti jawaban. Jadi masalah itu pasti ada jawabannya. Nah, begitu juga selama kita bernapas, masalah akan selalu ada dalam hidup kita, Bapak Ibu. Selama kita bernapas, masalah akan selalu ada bersama dengan kita, dan masalah itu tidak berlalu dari kita. Jadi masalah sebesar apapun, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan pasti tidak mengizinkan masalah tersebut melebihi dari kekuatan kita. Saya akan membuka ayat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa segala pencobaan-pencobaan yang kita hadapi tidak melebihi dari kekuatan kita, Bapak Ibu. Terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk menggoncangkan hidup kita, agar kita sadar bahwa manusia itu rentan, Bapak Ibu. Dan memang manusia rentan. Saya ingat banget punya teman mengadakan reuni, ketika biasanya setelah selesai acara mereka nyanyi-nyanyi, dan ini reuni saya tidak ikut dengan reuni tersebut. Nah, ketika bernyanyi-nyanyi, ada salah satu teman saya tiba-tiba jatuh. Nah, dibawalah teman saya ini ke rumah sakit, dan sebelum sampai rumah sakit sudah tidak tertolong, Bapak Ibu. Dan juga saya punya teman yang mana anaknya kira-kira berumur SMP. Saat itu mungkin acara mereka ada latihan, dan setelah latihan mereka makanlah Kentucky. Nah, ketika anaknya teman saya ini memakan Kentucky, tiba-tiba entah kenapa keselak, jadi dibawalah ke rumah sakit. Tapi belum sampai rumah sakit, nyawanya sudah tidak tertolong, Bapak Ibu. Nah, itulah hidup. Itulah hidup, Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang bisa menjamin hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Baik harta kita, kekayaan kita, apapun yang kita punya, tidak akan pernah bisa menjamin hidup kita, Bapak Ibu. Nah, jadi jabatan, kekayaan, relasi kita pun tidak bisa menjamin hidup kita, ya Bapak Ibu. Jadi saya mau membuka ini kenyataan, bahwa kenyataan hidup selama saya hidup dan melayani Tuhan hampir kira-kira 20 tahun. Saya belum pernah melihat, dan saya mungkin jarang, nggak pernah melihat bahwa ketika seseorang dipercayakan Tuhan harta atau kekayaan atau jabatan, saya tidak pernah menemukan, atau memang mungkin tidak pernah menemukan atau jarang menemukan, kalau dia bertanya seperti ini kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kenapa Engkau mempercayakan aku harta? Ya Tuhan, kenapa Engkau mempercayai aku harta atau jabatan?" Tidak pernah, Bapak Ibu. Jadi saya tidak pernah selama hidup saya pernah melihat orang mengatakan, "Ya Tuhan, kenapa Engkau mempercayai aku harta atau jabatan? Apa yang harus kulakukan ya Tuhan?" Belum pernah, Bapak Ibu. Jadi orang sering datang kepada Tuhan ketika dia
dalam keadaan susah atau dalam kebuntuan. Nah, itulah manusia itu sering lupa kepada Tuhan, seolah-olah dia tidak butuh Tuhan dalam hidupnya. Jadi kembali kepada masalah, bahwa masalah bisa menjadi vitamin hidup kita, agar kita sadar bahwa kalau dunia ini bukan menjadi tujuan hidup kita. Dunia ini memang tidak menjadi tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Karena memang tujuan hidup kita adalah dunia yang akan datang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih yang dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dunia memang sudah rusak, dan memang dunia rusak, sehingga tidak bisa lagi diharapkan, Bapak Ibu, bahwa dunia ini tidak bisa diharapkan untuk menjadi atau membahagiakan hidup kita. Jadi dunia ini memang semakin jahat, dan kasih orang juga sudah semakin tawar. Jadi kejahatan bertambah. Ketika saya dikirimi video oleh teman saya, di mana dalam video tersebut ada beberapa anak remaja. Yang satu, dia duduk di atas motornya di pinggir jalan. Nah, mereka mengobrol dengan teman-temannya di pinggir jalan. Tidak lama kemudian datang dua lelaki menghampiri dia dan langsung menembak kepala si remaja tersebut yang di atas motor. Dia menembak langsung ke kepalanya dengan memakai senjata api. Wah, sungguh sadis, saudara-saudara, sungguh sadis. Kita melihat dunia ini tidak akan semakin baik, dan memang dunia ini tidak akan pernah menjadi semakin baik, Bapak Ibu. Kita melihat adanya ekosistem yang rusak dan pergerakan lempeng bumi yang bergerak. Itulah yang menyebabkan terjadinya bencana. Apalagi sekarang, saat ini kita menghadapi COVID-19, seolah-olah di depan kita itu adalah kematian, Bapak Ibu, dan kita sepertinya dikelilingi dengan kematian. Jadi mau kaya, mau miskin, mau berkedudukan tinggi, pejabat rendah, rakyat biasa, tidak akan ada yang kebal dengan keadaan ini, Bapak Ibu. Jadi keadaan dunia yang memang semakin buruk ini, kita melihat bahwa dunia ini tidak bisa diharapkan, dan kita akan mengharapkan dunia yang akan datang. Tuhan Yesus berkata bahwa kamu bukan dari dunia ini, dan Dia juga berkata, aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan akan kembali untuk membawa kamu ke tempat di mana aku ada, supaya di mana aku ada, kamu juga berada. Jadi masalah ada supaya kita tidak menyombongkan diri, dan kita sadar bahwa kita bisa berkata, ya Tuhan, kami butuh Engkau ya Bapa. Dan tidak ada yang bisa kita andalkan dari hidup kita ini, Bapak Ibu. Jadi memang masalah adalah baik buat kita, karena Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi kita. Yaitu terdapat di Roma 8 ayat 28. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, kita ada dan kita mendengar
di tempat di mana kebenaran disuarakan, yaitu kebenaran yang murni. Jadi saya sangat ingat banget ketika Bapak Gembala kita, Bapak Erastus Sabdono, sering menggambarkan manusia, kuburan, dan waktu yang tidak terbatas. Nah, dalam perjalanan kita kepada kuburan tersebut, perjalanan itu adalah sekolah kehidupan. Yang mana sekolah kehidupan itu untuk tujuan kita, supaya kita ke tempat waktu yang tidak terbatas itu, Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur dibawa ke tempat dengan cara berpikir yang di balik kubur kita, bahwa itulah memang hidup yang sesungguhnya. Itulah memang hidup yang sesungguhnya. Nah, untuk melengkapi apa yang saya paparkan, saya akan memberi ilustrasi ini, Bapak Ibu. Di Timur Tengah, ketika orang menanam buah kurma, jadi kurma itu ditanam di pasir dan di atasnya ditimpa batu yang berat. Kenapa ditimpa dengan batu yang berat? Supaya ketika kurma itu tumbuh, dia mendapat hambatan, sehingga dari hambatan tersebut maka terjadilah pertumbuhan akar yang menuju ke tanah, sehingga pertumbuhan akar tersebut semakin kuat sampai dia bisa, ketika tumbuhan kurma tersebut bertumbuh dalam keadaan akar yang kuat, dia bisa mencungkirkan batu tersebut, batu yang berat tersebut. Jadi kurma akan tetap hidup dalam keadaan yang ekstrim, ya Bapak Ibu. Jadi dia tetap teguh walaupun ada badai. Jadi apa yang kita dapat dari ilustrasi ini adalah Tuhan sering memberikan tekanan hidup buat untuk kita, jadi supaya bukan untuk melemahkan kita, tetapi hidup kita akan menjadi semakin kuat, sehingga kita dari kekuatan tersebut kita bisa menggulingkan batu masalah-masalah hidup kita. Nah, tekanan tersebut memang tidak melemahkan kita, tetapi semakin menguatkan kita dalam menghadapi masalah. Mari Bapak Ibu, hadapi masalah. Saya berdoa supaya kita tetap menghadapi masalah. Jadi hadapi masalah dan selamat menghadapi masalah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.